Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, bukan YouTuber. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Hanya terima WA saja. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-18, Sabtu 22 Januari 2022. Dengan materi iblis memberi kekayaan jikalau, itu ada bahasanya nanti. Mari kita dengar. Untuk mengejar jangka waktu bahasan ini sependek mungkin selama 10 menit saja, seperti yang diharapkan oleh banyak penonton, bisa saja saya sajikan seperti itu. Tetapi saya yakin akan kita rasakan tidak enak serta buru-buru karena tidak bertahap dari awal. Jadi saya putuskan untuk mengejar enaknya bahasan kita, walaupun agak panjang 2-3 menit lamanya, dengan membaca kisahnya di Alkitab mulai dari awal sampai kita tiba pada kesimpulan bagaimana iblis memberi kekayaan kepada manusia. Lukas 4 ayat 1-8. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Kita loncat ke ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Siapa gerangan orang yang dikehendaki iblis untuk diberi kekayaan duniawi olehnya? Mari kita baca ayat selanjutnya. 7. Jadi, jikalau engkau, Yesus, menyembah aku, iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bahasannya, sebenarnya di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah telah memberikan kuasa atas seluruh bumi kepada manusia. Tetapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, karena diperdaya oleh iblis di Taman Eden, kuasa itu beralih kepada iblis. Sejak saat itu, iblislah yang memiliki kuasa atas kekayaan dunia serta kemuliaannya. Tuhan Yesus tidak menyangkal pernyataan iblis ini. Berarti memang benar iblis memiliki kuasa atas harta duniawi. Tetapi jelas dia tidak maha kuasa. Hanya Allah saja yang maha kuasa. Yesus sebagai manusia ditawari oleh iblis kekayaan duniawi asal menyembah dia. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang bisa memperoleh kekayaan duniawi dari iblis jikalau orang itu menyembah dia, menyembah iblis. Iblis tidak serta-merta terang-terangan menampilkan diri sebagai iblis, melainkan menampilkan diri di dalam rupa-rupa ilah zaman. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Atau berupa kepercayaan atau agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan moral, tetapi tidak mengajarkan hidup suci, sama seperti Allah yang suci adanya. Tidak mengajarkan jemaatnya untuk hidup sempurna, sama seperti Allah.
Tidak mengajarkan jemaatnya untuk hidup mengacu pada pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Para penonton video ini sendiri bisa mengidentifikasi di dalam kehidupan umat manusia di seluruh dunia, di mana saja penyembahan yang hanya dikerjakan di dalam upacara yang didasari oleh penampilan jasmani yang mulia dan mengajarkan moral yang menuju kepada kebaikan belaka, tetapi tidak disertai kesucian roh dan kebenaran serta takut akan Allah. Sebab iblis sendiri adalah makhluk yang tidak kudus. Dia menentang Allah dan tidak pernah mau bertobat sampai akhir, bertekad masuk ke neraka. Kitab Wahyu 20 ayat 10. Dia adalah pembunuh manusia. Yohanes 8:44. Jadi bagi para penyembahnya pun tidak perlu kudus rohani. Sebab iblis tidak kudus. Tidak perlu orang menyembah iblis memusingkan kesucian rohani, tidak perlu. Bagi mereka, orang yang menyembah iblis, Allah adalah Allah yang maha pengasih penyayang saja. Allah yang penuh toleransi terhadap dosa. Manusia minta ampun, pasti diampuni. Demikian ajarannya. Ini tidak benar. Pemimpin atau nabi mereka tidak mengajarkan atau bahkan iblis menyembunyikan kebenaran bahwa Allah adalah Allah yang maha kudus, Allah yang menghukum dosa, sehingga upah dosa sekecil apapun adalah maut di neraka. Roma 6:23. Allah yang tidak mengenal toleransi terhadap dosa. Takaran kekudusan Allah adalah maha kudus. Manusia dituntut hidup kudus sama seperti Allah kudus adanya. Ini yang benar. Ini menyembah Allah. Tapi mereka tidak. Tujuan penyembahan mereka semata-mata adalah kekayaan, kemakmuran, serta kemuliaan duniawi. Paling kurang adalah mereka terhindar dari kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan hidup. Yang sesungguhnya kesulitan-kesulitan ini dikerjakan oleh iblis supaya manusia mencari jalan keluar yang sepertinya spiritual, tetapi kemudian bahkan terperosok ke dalam jerat penyembahan kepada iblis. Dan memang inilah tujuan iblis, mencari penyembahan manusia. Dia mau menyamai Allah disembah oleh manusia. Dan iblis mau bersama-sama dengan jemaat dan nabi-nabi palsunya dihukum di neraka selama-lamanya. Dasarnya adalah Lukas 4 ayat 6-7 yang telah kita baca tadi. Jadi jika engkau menyembah aku, menyembah iblis, semuanya akan kuberikan kepada kamu. Di Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa iblis adalah pendusta, bahkan bapa segala pendusta. Sehingga manusia tidak tahu bahwa yang sementara mereka sembah adalah iblis. Lukas 4 ayat 6-7. Para penyembahnya pun tidak memusikkan siapa yang disembah. Pokoknya tujuan duniawinya tercapai. Mereka tidak memusingkan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus yang ditawar-tawarkan kepadanya, bahwa hukuman mereka telah digantikan di kayu salib dengan gratis. Mereka tidak perlu menjalani sendiri hukuman mereka di neraka. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Tetapi mereka tidak peduli sebab pikirannya telah dibutakan oleh ilal zaman ini atau iblis. Reaksi yang benar atas penawaran penyembahan iblis dengan iming-iming atau pemikat kekayaan duniawi ini adalah kita tolak tawaran itu dengan mengucapkan firman Tuhan bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah dan beribadah kepada Beliau saja, seperti Tuhan Yesus lakukan di ayat 8. Ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menyembah iblis berakibat manusia dijebloskan ke dalam neraka. Sebab Allah saja yang patut disembah, dan kepada Beliau saja kita harus beribadah dengan kesucian dan kebenaran rohani yang dikerjakan oleh darahnya Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Demikian bahasan kita dengan topik iblis memberi kekayaan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.